Mengejutkan, keinginan Baim Wong ketemu kakek dijawab pihak keluarga. Boleh, tapi dengan satu syarat. Keinginan Baim Wong untuk ketemu langsung dengan kakek Suhud mendapat jawaban dari pihak keluarganya. Pihak keluarga kakek Suhud memperbolehkan, tapi dengan satu syarat. Seperti diketahui, video Baim Wong marah ke kakek Suhud yang diunggah di channel YouTube Baim Paula viral dan menjadi sorotan warganet. Tidak berselang lama, Baim Wong pun mengungkapkan penyesalannya dan ingin bertemu langsung dengan kakek Suhud. Menjawab permintaan Baim, anak dari kakek Suhud, Dodi, mengatakan tidak ingin membuat panjang masalah tersebut. Dia dan ayahnya bersedia membuka pintu untuk membicarakan masalah yang kini sedang viral ini secara kekeluargaan. Gak masalah kalau emang mereka mau bertemu, membicarakan ini baik-baik, gak masalah, kata Dodi. Tapi dengan satu syarat, tidak merekam dan membuat konten lagi pertemuan mereka nantinya. Cukup offline saja, saya gak mau itu diambil jadi konten. Nanti dijual lagi di YouTube, imbuhnya. Secara pribadi, dia tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan semakin panjang. Dodi justru ingin hal ini segera diselesaikan dan tidak perlu dibuat menjadi seramai sekarang. Kalau saya nggak pengen ini panjang, ya udah, ya sudahlah, nggak usah dibikin ramai, ucap Dodi. Kalau emang kejadiannya seperti ini, ya sudah, gak apa-apa, gak masalah. Biar cepat clear, takutnya malah tambah panjang, lanjutnya lagi. Baim pun sudah mengungkapkan penyesalannya atas aksi memarahi kakek Suhud. Dan ia juga membagikan momen kelahiran buah hati keduanya, Kenzo Eldrago Wong. Maaf untuk kesalahan saya, untuk kakek Suhud. Maaf ya, saya salah, tulis Baim. Suami Paula Verhoeven ini menyesal seharusnya bisa lebih sopan ketika memberikan teguran kepada kakek Suhud. Ia pun meyakini banyak belajar atas kejadian ini. Baim turut mengungkapkan keinginannya agar bisa bertemu dan meminta maaf langsung kepada kakek Suhud. Seharusnya saya bisa lebih sopan, banyak belajar saya. Kalau memang diizinkan, insya Allah nanti kalau bisa, saya mau ketemu untuk bilang langsung. Sekali lagi maaf Pak, lanjut Baim. Lebih lanjut, Baim mengucap syukur atas teguran yang diberikan untuknya. Ia menyebut, momen kelahiran Eldrago menjadi pengingat baginya untuk terus belajar lebih baik lagi. Lahirnya Eldrago adalah momen saya untuk belajar. Ketika Allah kasih teguran untuk saya, berarti Allah masih sayang sama saya. Gak ada perasaan yang lebih senang daripada sekarang. Gak henti-hentinya saya bersyukur untuk bilang Alhamdulillah karena kejadian ini, pungkasnya. Selain itu, nama kakek Suhud menjadi viral setelah muncul dan beredar di media sosial yang sebelumnya ada di konten YouTube Baim Paula. Saat itu, kakek Suhud dikabarkan ditolak Baim Wong karena mengemis. Namun, kabar soal kakek Suhud yang meminta uang ditepis. Dalam pengakuannya, kakek Suhud adalah seorang penjual buku agama. Nama kakek Suhud mendadak viral. Rumah kakek Suhud berada di kawasan Jakarta Pusat. Sebelumnya, Baim Wong meminta maaf pada kakek Suhud usai jadi bulan-bulanan netizen, lantaran dinilai tak bisa menghargai orang yang lebih tua. Baim Wong pun berniat bertemu dengan kakek Suhud, kakek yang beberapa waktu lalu dimarahinya. Di sisi lain, kakek Suhud dan keluarga pernah tidak makan karena dagangannya tak laku. Suryan Syah, pengusaha asal Samarinda, Kalimantan Timur atau Kaltim, menjadi perbincangan usai dirinya langsung ke Jakarta untuk membantu kakek Suhud. Sasa, panggilan akrabnya, merasa prihatin dengan kisah hidup kakek berusia 70 tahun itu.
Berhasil bertemu kakek Suhud membuat Sasa menawarkan diri untuk menjadi anak angkat dari kakek itu. Kemarin Selasa 12 Oktober 2021, kakek Suhud pun resmi jadi bapa angkat Sasa. Namun siapa sangka kisah hidup kakek Suhud juga menyedihkan. Bersama Sasa di sebuah warung makan sembari menyantap makanan, kakek itu bercerita alasan dirinya masih bekerja di usia senja. Semua anaknya itu bekerja, tapi sayang namanya nasib siapa yang tahu kan? Ada yang di PHK karena COVID-19. Jadi karena tidak mau merepotkan anak-anaknya, kakek Suhud kerja jualan buku, kata Sasa. Sasa juga menjelaskan sebagai penjual buku keliling, kadang jualan kakek Suhud tak ada yang laku. Alhasil ia dan keluarganya pun tak makan karena hal itu. Di situasi kayak gini, masih ada yang kayak gitu, tidak makan karena jualannya nggak laku. Saya dengar nggak tega, sambungnya. Menurut cerita Sasa, kehidupan anak-anak disebut juga susah, hanya mampu berpasrah pada hutang. Ya akhirnya menyebabkan mereka cuma bisa mencari nafkah untuk membayar hutangnya. Gali lubang tutup lubang jadinya, katanya. Kakek Suhud dan keluarganya tinggal di rumah mertua sang anaknya. Kehidupan mereka memprihatinkan dengan rumah ukuran yang kecil dan harus menampung semua keluarga besar kakek Suhud. Ketika ia ditolak untuk dibantu dengan Baim Wong, beredar isu bahwa kaki kakek Suhud sedang sakit. Dijelaskan Sasa ketika ia datang dan bertemu bapak angkatnya itu, kondisi kaki kakek Suhud sudah mulai membaik. Mukjizat sih, karena mungkin dia juga istirahat yang cukup ya. Walaupun sekarang banyak banget wartawan yang datang ke rumahnya bapak buat wawancara. Saya bilang gak apa-apa, diladeni saja, asal ingat istirahat, pungkasnya. Di lain sisi, donasi kakek Suhud yang viral karena Baim Wong capai 50 juta rupiah. Pegiat media sosial Tubagus Zainal Arifin atau yang akrab disapa Uncle Tibob mengungkapkan, berdasarkan penelusurannya saat itu kakek Suhud mengikuti Baim Wong hanya untuk menawarkan dagangan berupa buku agama karena sedang membutuhkan pengobatan. Ternyata bapak meminta bantuan untuk pengobatan kakinya yang sakit, jadi bukan semata-mata mengemis, tulisnya. Usai video Baim memarahi kakek Suhud menjadi viral, banyak warganet dan para pesohor tanah air memberikan perhatian kepada kakek tersebut dengan menggalang donasi. Yayasan Gerak Penebar Kebaikan menyebut setelah video kakek itu viral, yayasan bergerak langsung mendatangi rumah kakek berusia 70 tahun itu yang masih semangat untuk mencari nafkah dengan menjual buku-buku juz amma dan lain-lain dengan penghasilan 30 sampai 50 ribu rupiah per hari. Kakek Suhud tinggal mengontrak dengan anaknya di Jakarta, tulis akun tersebut. Menebar Kebaikan juga menjelaskan dalam video yang viral, kakek hanya menawarkan dagangannya, bukan mengemis. Kami di sini tidak ingin membahas persoalan pro dan kontra yang terdapat dalam video tersebut. Dan kami mengajak sahabat baik semua untuk fokus membantu kakek Suhud, imbunya. Yayasan Gerak Menebar Kebaikan memberikan kabar donasi untuk kakek Suhud sudah mencapai 50 juta rupiah dalam 2 hari. Alhamdulillah, donasi kakek Suhud dalam 2 hari mencapai 50 juta rupiah. Kami close donasi. Donasi akan kami sampaikan pada hari Jumat dan silahkan kamu update penyerahannya, imbunya. Bagaimana menurut pendapat Anda?